Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran tentang kegiatan pokok ekonomi. Video yang akan dijelaskan berasal dari situs youtube.com. Perkenalkan, nama saya Ayu Yuningsi. Pada kesempatan kali ini, di dalam video ini saya akan menjelaskan pokok-pokok bahasan dari kegiatan pokok ekonomi. Apakah kegiatan pokok ekonomi itu? Pada dasarnya, manusia setiap hari melakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan oleh karena kebutuhan manusia semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan disebut kegiatan ekonomi. Dijelaskan yaitu pengertian konsumsi dan jenis barang-barang yang dikonsumsi siswa dan keluarga. Marilah kita saksikan video berikut ini. Barang yang dibutuhkan manusia dengan tingkatan usianya berbeda-beda. Kebutuhan dalam satu keluarga juga berbeda-beda sesuai dengan keinginan masing-masing. Barang yang digunakan anggota keluarga tidak akan sama. Yang berpendidikan SD tidak akan sama barang yang digunakan dengan anggota keluarga yang berpendidikan SMP atau SMA atau juga mahasiswa. Barang apa yang dipergunakan dari pagi hingga sore hari, masing-masing siswa mempergunakan barang disesuaikan dengan keinginan siswa sendiri. Kalau siswa mampu menjawab ini, maka akan dapat menyebutkan pengertian konsumsi. Barang kebutuhan yang setiap orang pergunakan ataupun memakainya, maka orang tersebut sudah melakukan konsumsi. Siswa di sekolah menggunakan buku, pensil, pulpen, tas, sepatu, seragam, dan lain-lain, maka ini semua disebut konsumsi. Jadi, pengertian konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur, baju seragam, sepeda, mobil, dan barang lain yang digunakan langsung habis, contohnya makanan dan minuman. Apakah pengertian produksi itu? Marilah kita saksikan video berikut ini. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang. Pengertian produksi bukan hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi ada pengertian lain yang lebih luas. Contoh pengertian produksi yang lain, pabrik tekstil setiap hari mampu menghasilkan kain. Produk yang dihasilkan pabrik tekstil itu sudah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Akan lebih berguna apabila kain itu dijadikan baju. Manusia akan memilih baju daripada kain. Kegunaan kain itu akan bertambah kalau dibuat menjadi baju. Dari uraian contoh tersebut, maka dapat disimpulkan pengertian produksi bukan hanya menghasilkan saja, tetapi lebih luas lagi dapat menambah nilai guna suatu barang. Dari contoh-contoh tadi, maka pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa tersebut. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa, dan di mana barang atau jasa tersebut tentu saja memiliki nilai guna atau utilitas. Setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda.
Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari nilai guna bentuk, nilai guna tempat, nilai guna waktu, dan nilai guna kepemilikan. Dan pengertian sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, wujudnya berupa barang atau jasa. Selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu pengertian dan tujuan distribusi. Marilah kita saksikan video berikut ini. Pengertian distribusi. Barang hasil produksi tidak mempunyai nilai guna kalau tidak sampai ke tangan konsumen. Tas yang dihasilkan pabrik tidak akan sampai ke tangan konsumen kalau tidak ada yang menyalurkan ke tangan konsumen, baik secara perorangan maupun oleh suatu lembaga. Sebagus apapun barang hasil kegiatan pokok ekonomi produksi, tidak ada gunanya kalau barang tersebut tidak dapat dinikmati konsumen. Barang hasil produksi akan sampai ke tangan konsumen dengan kegiatan yang disebut distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Selain pengertian tersebut, distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu etika ekonomi dalam kehidupan distribusi yang memenuhi unsur keadilan dan pemerataan. Marilah kita saksikan video berikut ini. Etika ekonomi dalam kegiatan distribusi yang memenuhi unsur keadilan dan pemerataan. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh para distributor sewajarnya memiliki dan memegang etika ekonomi. Etika ekonomi dalam distribusi barang dan jasa adalah tindakan berusaha memperoleh keuntungan yang wajar tanpa merugikan pihak lain seperti konsumen, produsen, dan sesama distributor. Inti etika ekonomi yang selayaknya dijalankan distributor adalah menyebarkan barang dan jasa secara adil dan merata ke semua wilayah agar tercukupi semua kebutuhannya dengan harga yang relatif sama dan terjangkau. Lancarnya kegiatan distribusi memudahkan konsumen membeli barang atau jasa yang dibutuhkan dan produsen bisa lebih cepat memasarkan hasil produksinya. Namun jika saluran distribusi tidak lancar, maka bukan hanya pihak konsumen yang dirugikan, tetapi juga pihak produsen. Konsumen dengan tidak lancarnya distribusi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh barang yang dibutuhkan. Sedang bagi produsen akan menghambat penjualan produknya sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil. Sistem distribusi dianggap efisien apabila memenuhi dua syarat, yaitu mampu menyampaikan hasil-hasil dari produsen kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya dan mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan produksi dan distribusi barang itu.
Yang dimaksud adil dalam hal ini adalah pemberian balas jasa, fungsi-fungsi pemasaran sesuai sumbangan masing-masing. Dengan adanya kegiatan distribusi, kelebihan jumlah barang di daerah tertentu dapat disalurkan ke daerah yang kekurangan dan membutuhkan, sehingga harga barang menjadi stabil. Jumlah barang yang tersedia dan melebihi kebutuhan akan mengakibatkan harga barang menjadi rendah. Sebaliknya, jumlah barang yang lebih sedikit dibanding kebutuhan akan mengakibatkan harga barang tersebut menjadi tinggi. Distribusi telah menjadikan persediaan barang antar wilayah menjadi sesuai dengan kebutuhan, sehingga harga barang menjadi relatif sama di wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Macam-macam sumber daya ekonomi. Kegiatan produksi membutuhkan faktor produksi untuk menghasilkan produk barang atau jasa. Faktor produksi ini sering disebut sumber daya ekonomi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam rangka menambah manfaat suatu barang atau jasa. Faktor produksi terdiri atas faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. A. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam atau sumber daya alam adalah segala yang disediakan alam, baik langsung maupun tidak langsung, dapat digunakan manusia dalam kegiatannya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Sumber daya alam ini merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, pencipta yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mengolah, menjaga, dan melestarikannya. Faktor produksi alam yang dapat dinikmati secara langsung adalah tanah, udara, air, dan sinar matahari. Sedangkan faktor produksi alam yang harus diolah terlebih dahulu adalah gas alam, berbagai macam barang tambang seperti timah, perak, dan aluminium, serta tenaga alam seperti PLTA dan PLTU. B. Faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja atau sumber daya manusia adalah segala kegiatan manusia, baik fisik atau rohani yang ditujukan untuk keperluan produksi. Sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mengolah dan meningkatkan nilai atau manfaat suatu benda. Dengan kemampuan sumber daya manusia ini, alam bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. C. Faktor produksi modal. Modal adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa selanjutnya. Modal tidak terbatas pada bentuk uang saja, tetapi bisa berbentuk mesin, gedung, tanah, dan sebagainya. Video pembelajaran dari situs YouTube yang telah saya sampaikan, semoga siswa-siswi dapat lebih memahami dan menyerap pelajaran yang telah disampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.